Pemirsa, hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan gugatan Pilkada 2020. Sidang putusan digelar untuk 132 gugatan yang telah menjalani persidangan. MK telah menggelar persidangan awal yang dimulai sejak 26 Januari hingga 9 Februari lalu. Dalam persidangan awal, paslon yang menggugat telah diberikan kesempatan membacakan gugatannya. Kesempatan yang sama juga diberikan bagi KPU, Bawaslu, dan paslon yang memenangi pilkada untuk menjawab argumen penggugat. 9 hakim konstitusi telah menggelar rapat permusyawaratan hakim untuk memutuskan perkara gugatan pilkada di mana saja yang bisa lanjut ke tahap pembuktian. Dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10 tahun hukum untuk mengajukan permohonan aku. Menimbang bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan pokok. Dan untuk mengetahui jalannya sidang putusan sengketa pilkada, kita langsung bergabung dengan Anggita Wulandewi dan juru kamera Hanil Rivelino dari Gedung MK Jakarta. Anggita, ada berapa perkara yang hari ini dibacakan putusannya? Ya, Mahkamah Konstitusi hari ini akan membacakan putusan terhadap hasil pemeriksaan sidang sengketa Pilkada 2020 terhadap 33 perkara. Di antaranya adalah perkara dari hasil sengketa Pilkada 2020 Bupati Bengkulu Selatan, kemudian Bupati Kabupaten Bulukumba, dan Bupati Mambe Ramoraya untuk 3 perkara, dan selanjutnya Bupati Konawe Kepulauan. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi juga seperti yang sempat Anda katakan tadi telah menggelar persidangan sejak 26 Januari hingga 9 Februari. Dan sebelumnya Mahkamah Konstitusi juga dalam RPH telah memutuskan perkara gugatan pilkada mana saja yang akan dilanjutkan atau ditolak atau dihentikan. Dan untuk pertimbangan Mahkamah Konstitusi sendiri untuk menentukan perkara ke tahap pembuktian selanjutnya adalah dengan melihat penilaian, yakni syarat selisih suara antar paslon sesuai dengan yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Pilkada. Berdasarkan jadwal sendiri, gugatan yang akan dibacakan untuk hari Senin ini diantaranya adalah Pilwalkot Medan, kemudian untuk hari selanjutnya atau Selasa pada 16 Februari adalah Pilwalkot Surabaya dan Pilgub Sumbar, dan terakhir pada 17 Februari adalah gugatan Pilwalkot Tangerang Selatan. Dan untuk perkara yang dinyatakan lanjut ini akan digelar sidang pembuktian, di mana pada tahap sidang pembuktian para pihak dapat menambahkan alat bukti baik tertulis maupun menghadirkan saksi dan juga ahli. Sementara itu untuk penggelaran sidang hari ini sendiri, Mahkamah Konstitusi tidak menghadirkan para pemohon gugatan secara langsung di Mahkamah Konstitusi, melainkan sidang digelar secara virtual mengingat saat ini masih dalam masa pandemi. Sementara itu untuk tahap persidangannya sendiri, Cikal, di mana sidang pemeriksaan awal ini sudah digelar sejak 26 hingga 29 Januari 2021. Ini dilakukan untuk mengecek kelengkapan dan juga kejelasan materi permohonan serta alat bukti. Kemudian pada 1 hingga 11 Februari 2021, Mahkamah Konstitusi telah mengagendakan sidang pemeriksaan dan rapat permusyawaratan hakim atau RPH, dan selanjutnya agenda yang berlangsung hari ini pada 15 Februari hingga 17 Februari nanti adalah sidang pengucapan putusan sela, dan tahapan terakhir yaitu pada 19 Februari hingga 24 Februari 2021 adalah sidang putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah atau PHP yang akan disertai dengan penyerahan salinan putusan kepada pemohon, KPU, pihak terkait, dan juga Bawaslu. Cikal. Lalu mengenai perkara yang ditolak oleh MK, ini apa jalur yang akan ditempuh selanjutnya, Anggita? Ya, Cikal, untuk hari ini sendiri pada sesi pertama pembacaan putusan sela, yaitu yang sudah dimulai sejak pukul 9 dan berakhir pada pukul 11.30 tadi, di mana tadi sudah dibacakan keputusan terhadap 14 perkara. Semua perkara tersebut dinyatakan ditolak atau tidak dilanjutkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan terkait dengan hal ini, dalam sesi satu tadi salah satunya adalah pembacaan putusan perkara terhadap sengketa pilkada di
Mambera Moraya ini ditolak atau tidak dilanjutkan dikarenakan pemohon atau kuasanya tidak menghadiri sidang. Kemudian dalam konklusinya pemohon dianggap tidak beralasan menurut hukum. Kemudian untuk sengketa Pilkada Bengkulu Selatan juga diputuskan tidak beralasan hukum, di mana permohonan atau pemohon perkara sebelumnya sudah mencabut perkaranya sendiri dan sebelumnya perkara juga dianggap gugur oleh Mahkamah Konstitusi dikarenakan pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan awal atau pemeriksaan pendahuluan setelah beberapa kali dipanggil untuk menghadiri sidang. Kemudian untuk perkara yang ditolak MK sendiri, ini penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil dari gugatannya tersebut setelah majelis hakim sebelumnya sudah melakukan pemeriksaan syarat formil hingga materi perkara yang digugat. Kemudian atas hal tersebut, maka dampak hukum dari perkara yang ditolak adalah perkara tersebut tidak bisa digugat lagi karena sudah pernah diadili pokok perkara sebelumnya. Demikian, Cikal. Terima kasih Anggita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, itu tadi laporan dari Anggita Aulandewi dan juru kamera Hanil Rivelino dari Gedung MK Jakarta Pusat.